Yang kedua, Allah gunakan kalimat wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Kalau ketika berbicara pasang-pasangan Allah menggunakan kalimat yaitu min ayatihi an khalaqalakum, diciptakan. Tapi kalau berbicara tentang bahagia, mawaddah, warahmah, Allah gunakan kalimat wa ja'ala. Artinya apa? 90% kebahagiaan rumah tangga terletak pada kita. Jodoh terletak pada ketetapan Allah, bahagia dalam rumah tangga bergantung kepada ikhtiar kita, usaha kita. Maka sebagai istri yang diciptakan oleh Allah menjadi pendamping seorang laki-laki, pertama, niatkan bahwa pertemuan ini adalah ibadah. Maka apapun yang ada di dalamnya anggap sebagai ujian. Misalnya bunda-bunda lagi sholat, tiba-tiba ingat ke macam-macam, ingat ke anak. Ini bayangkan bahwa ingat ini adalah ujian kehusuan sholat. Jangan sampai ketika kita menganggap sholat terus ingat anak itu sebagai bentuk kepedulian ke anak. Enggak, kenapa? Karena itu untuk mencuri sholat kita. Maka lawan, oh ini adalah godaan sholat saya. Karena kadang-kadang kecenderungan begini, ketika sholat kita ngadak-ngadak peduli sama anak. Beda dengan ketika nonton sinetron, udah nyungsep anaknya baru tahu kan. Jadi kalau tiba-tiba peduli lagi ibadah, itu bukan karena kita sedang peduli, bukan, tapi disebut was-was. Kalau kita menganggap bahwa melayangnya pikiran pada saat sholat dianggap biasa, maka kita tidak akan pernah menganggap ini adalah ujian, ini adalah godaan. Kita akan menganggap biasa saja. Sama ketika dalam rumah tangga juga begitu. Karena memang pernikahan ini cukup lama, ibadah yang cukup lama, semenjak ibu sudah sah menjadi seorang istri, ketika ijab kabul yang dilakukan oleh suami, saya terima nikahnya Anu binti Anu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan masjidnya dibayar tuh. Ada yang dengan masjidnya? Oh enggak ada ya. Maka semenjak itu berubah semua statusnya. Yang tadinya wajib sekali taat kepada ayah bundanya, maka berubah kewajibannya bergeser kepada suaminya. Walaupun tetap baktinya tidak gugur kepada ibu bapaknya, tapi komando hidup berada di tangan suami. Tapi Ustaz, suami saya nggak soleh. Urusan soleh dan tidak itu urusan kita dengan Allah. Kesolehan kita tidak harus menginduk kepada suami. Ketika suami belum soleh, bukan berarti kita harus nuntut suami soleh dulu baru kita soleh, tidak. Sama seperti ibu diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat, itu bukan nunggu kita soleh dulu, tutup aja auratnya. Masalah nanti kita belum baik, belum sempurna, belum soleh, itu bukan urusan kewajiban kita. Lakukan satu persatu kewajiban kita, karena syarat menggunakan jilbab itu bukan baik. Ketika sudah balik, tutup aurat. Masalah nanti berubah lebih baik, berubah lebih sempurna, berubah lebih soleh, itu adalah proses. Maka ketika itu sudah berubah dan nasab juga menjadi berubah, kepada ibu kita disebut nasabnya ada mahramnya mahram nasab. Bertemu kulit dengan ayah tidak batal, ya. Bertemu kulit dengan adik laki-laki tidak batal, disebut mahram nasab. Kepada adik mahram nasab, kepada ayah mahram nasab, kepada kakak mahram nasab, kepada paman mahram nasab. Tapi ketika sudah nikah, mahram nasab, di atas mahram nasab ada yang disebut dengan mahram ajnabi. Siapa dia? Laki-lakimu yang menjadikan hidup ini lebih bertambah kebaikannya, yaitu suami. Kenapa suami disebut dengan mahram ajnabi? Mahram ajnabi itu adalah seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa, terikat dengan akadnya, maka wajib taat kepada suami. Suami yang taat kepada Allah, suami yang taat kepada Rasulullah, dan suami yang memiliki tanggungan istrinya, maka kewajibannya adalah pertama menafkahi. Yang kedua, mengurusi semua tanggung jawab rumah tangga. Intinya Bu, dalam pernikahan itu yang paling berat bebannya itu suami.
Nafkah berada di tangan suami, menjaga keluarga berada di tangan suami, bahkan tek-tek bengek dalam rumah tangga itu kewajiban suami. Masak kewajiban suami, nyuci kewajiban suami, sampai ngepel kewajiban suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Terus istri kewajibannya apa? Cuman 2, taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada suaminya. Kata suami nyuci, ya harus mau nyuci. Itu sarwakan. Kata suami misalnya masak, ya harus masak. Cuman kan perintah itu cukup menjadi pemahaman saja, tidak harus setiap hari nyuruh kan. Nah, kembali lagi kepada tujuan seorang perempuan. Tujuan utamanya adalah melengkapi ibadah. Karena masing-masing kita akan punya pahala dari pernikahannya. Punya anak nanti, masa Allah akan menjadi ladang amal bagi kita. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bertambah ketika kita bertambah kewajiban, bertambah pahalanya.